adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Kita akan memulaikan ibadah saat ini, pada hari ini. Tapi sebelum itu, ada peraturan untuk ibadah hari ini. Yang pertama, mandi dulu. Terus kalian harus pakai pakaian yang rapi. Tidak boleh makan, jangan mainan, jangan tidur. Dan yang terakhir, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Aku suka memuji Tuhan. Aku selalu memuji nama-Nya. Setiap hari aku tinggikan nama-Nya. Aku agukan nama-Nya. Sebab Ia baik bagiku. Haleluya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan
Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai dari awal hingga akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Oh iya, mana Kak Michelle? Kak Michelle. Halo semuanya. Halo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga ibadah, semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga ibadah, semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa. Wah, Tuhan itu hebat ya Kak. Iya, Jadi pengen nyanyi terus deh. Ayo nyanyi lagi Kak. ayo. Adik-adik yang di rumah juga nyanyi ya. Yang semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya. Jadi adik-adik, kalau kita selalu bersuka cita, berarti kita suka memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar setiap firman yang kita dengarkan sebentar akan bertumbuh di dalam hati kita. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kebaktian kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa, dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, Tante rasanya bahagia sekali. Hari ini adik-adik masih semangat, walaupun tetap di rumah. Ya, Tante Ruth mau bertanya, adik-adik itu suka memuji Tuhan tidak ya? Suka? Wah, pintar semua suka memuji Tuhan. Nah, hari ini Tante Ruth mau bercerita tentang jatuhnya atau robohnya tembok di Yeriko. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini?
Siap ya? Nah, pada suatu hari bangsa Israel itu pergi ke Kanaan. Kenapa ya pergi ke Kanaan itu? Karena ke Kanaan itu Tuhan sudah janji supaya bangsa Israel itu tinggal di tanah Kanaan nantinya ya. Di sana itu banyak sekali buah-buahan, ada semuanya ada tercukupi di sana. Sangat-sangat luar biasa di sana. Dan Tuhan berjanji bangsa Israel itu kalau ke Kanaan pasti akan diberkati sangat luar biasa. Nah, di dalam perjalanan itu tiba-tiba melewati sebuah tembok. Nah, namanya tembok itu tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu sangat besar dan tebal. Tetapi bangsa Israel harus tetap melewati tembok itu. Nah, masalahnya sekarang tembok itu ditutup. Nah, bagaimana ya caranya untuk masuk ya? Wah, ya, ketika itu bangsa Israel itu dipimpin oleh Yosua. Namanya Om Yosua, ya namanya Om Yosua ya. Iya, terus akhirnya Om Yosua apa yang dilakukan Yosua? Berdoa pada Tuhan. Nah, kalau sudah berdoa terus Tuhan bilang apa? Kamu harus mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Berarti 7 hari ya. Terus tanya, untuk apa ya? Temboknya kan tertutup, ngapain diputeri ya? Nah, kita kan harus masuk, ngapain capek-capek muter-muter di situ? Kalau seharusnya kalau mau masuk itu kan harus didobrak pintunya supaya bisa masuk ke sana. Tuh, tapi kok ini suruh muter kelilingi sampai 7 hari, sampai 7 kali. Tuh. Tapi Yosua itu sangat-sangat penurut. Dia terus melakukan yang disuruh sama Tuhan. Dia menyiapkan peniup sangkakala yang mengangkat tabit suci, tabit perjanjian itu disiapkan. Terus pasukan yang melindungi orang-orang yang meniup sangkakala dan mengangkat tabit perjanjian disiapin. Ya, ada 3. Peniup sangkakala, pengangkat tabit perjanjian, pasukan yang untuk melindungi yang meniup sangkakala dan mengangkat tabit perjanjian. Nah, itu ada 3 ya. Nah, tabit perjanjian itu apa ya? Gitu ya. Kita tanya, waduh, tabit perjanjian itu apa ya Tante Ruth ya? Ya. Nah, tabit perjanjian itu adalah benda yang mengingatkan bangsa Israel itu bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Isinya apa ya tabit perjanjian itu? Perjanjian itu apa? Tongkat Harun. Tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Terus apa lagi? Roti. Yang ketiga apa? 2 loh batunya. Ya, Tante Ruth ingatkan lagi, yang isinya tabit perjanjian itu adalah tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Isinya ya, roti mana? 2 loh batu. Ya, isinya itu ya, ingat ya. Terus cara berjalan. Wah, Yosua ini seorang pemimpin yang sangat luar biasa ya. Sudah ngatur sedemikian rupa supaya mereka bisa melakukan yang diperintahkan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya ya. Caranya bagaimana? Orang yang membawa senjata di depan ya. Kalau terjadi di benteng ada yang manai dari atas
atas gitu ya, ditangkis sama yang bawa senjata ini ya. Terus baru yang kedua yang meniup sangkakala, barisan keduanya ya. Nah, yang ketiga tabut perjanjian yang dibawa ya. Tuh yang ketiga. Lalu orang-orang yang mengikuti atau pasukan-pasukan yang melindungi ya. Nah, itu ada 4 ya. Nah, itu dilakukan 1 hari sampai 6 hari. Itu bangsa Israel berkeliling 1 hari, berkeliling dengan diam tanpa bersuara. Mereka hanya mengelilingi saja, keliling. 2 hari dilakukan hal yang sama. 3 hari dilakukan dengan hal yang sama, diam tapi mengelilingi tembok itu. Nah, sampai 6 hari. Nah, hari ke-7 bangsa Israel keliling lagi. Lalu setelah berkeliling ya, hari ke-7-nya itu ada sesuatu yang berbeda ya. Hari ke-7-nya berkeliling, setelah berkeliling selesai berkeliling lalu bersorak-sorai. Menang gitu ya, sambil memuji Tuhan. Nah, itu ya, dengan memuji Tuhan. Terus apa yang terjadi ya? Kenapa begitu ya? Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata tembok Yeriko yang tebal itu, yang bisa sangat tebalnya itu, sampai ada rumah yang bisa dibangun di situ ya. Nah, itu bisa runtuh ya. Iya, itu sangat luar biasa. Hanya dengan memuji Tuhan dan taat kepada Tuhan yang Tuhan lah suruh ya. Ya. Nah, jadi adik-adik, Tante Rit juga sudah sering mengingatkan ya, seperti adik-adik setiap hari bernyanyi, melakukan sesuatu sambil bernyanyi, membantu orang tua bernyanyi, atau bermain sama temannya bernyanyi, diajak temannya bernyanyi, boleh ya. Asal kalau ke kamar mandi jangan bernyanyi ya, nanti kena air ya, itu kena sabun ya. Nah, semua kegiatan bisa dilakukan dengan bernyanyi, dengan bersuka cita. Kenapa harus bernyanyi? Ya, kenapa ya Tante Ruth harus bernyanyi? Karena kalau kita memuji Tuhan atau menyanyi untuk Tuhan, Tuhan senang. Senang nggak kalau Tuhan kita itu senang? Apa yang kita butuhkan pasti akan dicukupkan ya kan? Ya. Nah, ini terjadi di tembok Yeriko. Tembok Yeriko saja bisa hancur karena hanya dengan puji-pujian dan taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, apalagi kalau iblis dengan nyanyian dan pujian kita pasti akan lari ya. Nah, siapa yang adik-adik masih takut? Nah, sering-sering menyanyi dan memuji Tuhan supaya kita tidak takut lagi, karena Tuhan beserta kita, selalu ada di sekitar kita. Nah, jadi Tante Ruth tekankan tetap adik-adik tetap memuji Tuhan setiap hari. Ya, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar anak-anak-Mu selalu sering berdoa dan memuji Engkau senantiasa Bapa. Biarlah puji-pujian mereka menyenangkan hati Engkau Bapa. Bapa, pakai mereka dalam sekolahnya, dalam keluarga mereka, berkati, dan juga dimanapun mereka berada Kau berkati. Biarlah kemuliaan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu. Berkati mereka
kakak bapak dan juga orang tuanya kau berkati juga. Dalam studinya kau berkati dalam kepandaian dan kepintaran untuk kemuliaan namamu semata. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini, tugas hari ini adalah sebutkan isi dalam tabut perjanjian. Isi dalam tabut perjanjian, ya, isinya ada 3. Sebutkan di video, ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.